Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lilis Nur Komariah, NIM 402190228, jurusan Perbankan Syariah, kelas H, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal dan video teknologi mengenai ATM untuk memenuhi tugas Teknologi Informasi Bank Syariah. Outline materi yang pertama yaitu perkembangan teknologi ATM, yang kedua pengertian dan fungsi ATM, yang ketiga kartu ATM, yang keempat jenis ATM, dan yang terakhir yaitu mengenai prinsip kerja ATM. Perkembangan teknologi ATM. Pada periode ini terjadi peningkatan dan perkembangan yang sangat pesat dari alat pembayaran non-tunai dengan media kartu, seperti kartu debit, kartu kredit, dan kartu ATM. Hal ini lebih disebabkan karena meningkatnya jumlah pemegang kartu dan transaksinya yang diikuti pula dengan meningkatnya nilai transaksi. Peningkatan aktivitas ATM antara lain juga disebabkan oleh makin luasnya jaringan pelayanan ATM, baik akibat penambahan mesin maupun sebagai akibat dari makin banyaknya bank yang menjadi anggota switching ATM. Sedangkan alat pembayaran non-tunai dengan media kertas masih terdiri dari cek, Billio Giro, Wesel Bank, terus not debit, nota kredit, dan beberapa warkat clearing lainnya. Teknologi ATM merupakan salah satu hasil dari upaya standarisasi Broadband Integrated Service Digital Network atau BISDN yang dilakukan oleh ITUT atau International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector pada pertengahan tahun 1980-an. Teknologi ATM sendiri mengacu pada suatu teknik transmisi paket data yang berkecepatan sangat tinggi dengan menggunakan mekanisme switching dan time division multiplexing yang diterapkan pada sel-sel berukuran tetap dan relatif kecil. Lalu apa sih itu ATM dan bagaimana fungsinya? ATM sendiri kependekan dari Anjungan Tunai Mandiri atau Automatic Teller Machine, merupakan salah satu teknologi sistem informasi yang digunakan oleh bank. Bank Indonesia sendiri juga lebih sering menggunakan istilah teknologi sistem informasi atau TSI perbankan itu untuk semua terapan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan perbankan. Sedangkan menurut Alan Helipis, ATM sendiri adalah alat kasir otomatis tanpa orang ditempatkan di dalam atau di luar pekarangan bank yang sanggup untuk mengeluarkan uang tunai dan menangani transaksi-transaksi perbankan yang rutin. Automatic Teller Machine sendiri di Indonesia juga dikenal dengan Anjungan Tunai Mandiri. Sedangkan fungsi ATM sendiri yaitu ada penarikan tunai, bisa transfer, informasi saldo, bisa mengganti PIN, pembayaran maupun tagihan, dan pembelian maupun isi ulang pulsa. Setelah mengenal ATM, maka ada yang namanya kartu ATM. Jadi kartu ATM itu kartu yang dapat digunakan untuk penarikan tunai baik di counter-counter bank maupun pada anjungan ATM. Dalam kartu ATM ini juga terdapat magnetic strip yang merupakan suatu bentuk plastik pendek yang dilapisi dengan sistem magnet dan biasanya itu dilekatkan pada kartu kredit ataupun kartu berharga lainnya. Dan pada magnetic strips-nya itu juga biasanya tertulis data pribadi pemegang kartu yang berisi nomor rekening, nomor pribadi, serta kode aksesnya. Dan tulisan ini ditulis dalam bentuk kode-kode tertentu dan hanya bisa dibaca oleh komputer yang dilengkapi dengan mesin khusus untuk kartu magnetic strip tersebut. Biasanya di kartu ATM itu ada, di bagian tengah itu ada chip kecil warna kuning, dan itulah yang dinamakan dengan magnetic strip-nya. Dan manfaat dari kartu ATM itu yang pertama karena praktis dan efisien dalam pelayanannya. Pengoperasian mesin ATM juga relatif mudah, melayani 24 jam walaupun juga termasuk di hari libur, jadi 24 jam per 7, dan menjamin keamanan privasi, memungkinkan mengambil uang lebih dari 1 kali seharinya dan terdapat dari berbagai tempat yang strategis. Jenis-jenis ATM ada 3. Yang pertama yaitu ATM setoran tunai atau cash deposit machine, yaitu digunakan untuk menabung atau menyetor uang tanpa harus melalui teller, jadi bisa disetor uang kapan saja selama 24 jam non-stop. Yang kedua yaitu ATM non tunai, yaitu ATM yang tidak bisa buat penarikan uang tunai, tetapi bisa melakukan transaksi-transaksi lain yang diantaranya juga cek saldo, transfer, melihat histori atau mutasi rekening, pembelian, pembayaran, dan juga registrasi e-banking. Yang ketiga ada ATM store tarik tunai, yaitu ATM di sini bisa di blank all in one karena sanggup melakukan semua transaksi dari
setoran tunai maupun non-tunai. Lalu bagaimana mengenai prinsip kerja ATM? Yang pertama yaitu kartu ATM dimasukkan ke dalam mesin ATM, maka kartu akan dibaca oleh magnetic card reader yang ada di dalam mesin. Fungsi dari magnetic card reader ini hanya sebagai pembaca dan penerima data. Lalu setelah dibaca, data tersebut akan dikirim ke sistem komputerisasi bank. Karena fungsinya hanya sebagai penerima data, maka magnetic card reader ini tidak memiliki memori yang bisa menyimpan data nasabah. Maka nasabah tidak perlu khawatir setelah melakukan transaksi di ATM. Saat mesin berhasil membaca data dalam kartu ATM tersebut, maka mesin akan meminta data PIN atau personal identification number. PIN ini tidak terdapat di dalam kartu ATM, melainkan harus diinput oleh nasabah ketika sudah memasukkan kartu ATM. Kemudian setelah PIN dimasukkan, maka PIN tersebut akan dilacak atau dienkrip dengan rumus tertentu dan dikirim ke sistem komputerisasi bank yang bersangkutan. Pengecekan data PIN ini dimasukkan agar data yang dikirim itu tidak bisa terbaca oleh pihak lain. Jadi PIN ini sebagai sudah termasuk diacak berikut isi data dari kartu yang akan dikirim langsung ke sistem komputer bank untuk diverifikasi. Langkah terakhir itu setelah data selesai diproses ke sistem komputer bank, maka data akan dikirim kembali ke ATM nasabah, dan nasabah juga bisa mendapatkan apa yang diminta dari ATM, entah itu cek saldo, mau transfer, terus mau pembayaran maupun pembelian, ataupun transaksi lainnya. Berikut contoh transaksi saya melakukan transfer. Sebelum kita mau transfer, pertama masukkan kartu ATM dengan benar. Itu yang ada chip kartunya itu di paling awal. Setelah itu tunggu, lalu pilih bahasa Indonesia, lalu masukkan PIN. Lalu klik menu lainnya, transfer, masukkan kode bank. Karena saya mau transfer ke sesama BRI, maka kodenya yaitu 002, lalu masukkan nomor tujuan rekening. Pastikan nomor rekening tujuan yang akan kita transfer itu benar. Setelah benar, tekan jika benar, lalu masukkan jumlah saldo yang akan kita kirim. Tekan jika benar, masukkan nomor referensi, bisa dikosongkan. Sebelum mengklik ya, pastikan bahwa nomor tujuan dan nama tujuan adalah benar. Jika benar, maka tekan jika ya. Pilih jenis rekening dari rekening tabungan. Setelah itu kita tunggu hingga resepnya keluar. Setelah keluar, jika tidak melakukan transaksi lagi, tekan jika tidak. Setelah itu, transaksi selesai. Terima kasih, itulah review jurnal dan video teknologi dari penggunaan ATM sendiri dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.